Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gian Ajeng Finantika dengan NIM 11820600038. Kali ini kita akan praktikum mengenai fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap proses fotosintesis dan untuk menunjukkan bahwa hasil dari fotosintesis itu menghasilkan amilum atau zat tepung. Karena dilihat dari definisinya, proses fotosintesis adalah proses yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah air dan CO2 menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu daun yang berklorofil, tapi yang kita gunakan adalah daun yang masih menempel pada pohonnya dan tersinar oleh cahaya matahari. Kemudian ada kertas rokok. Kertas rokok ini sebagai pengganti aluminium foil. Kemudian kita siapkan juga beberapa kertas mica yang berwarna, seperti warna biru, warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Kita siapkan juga alkohol 70%, kemudian betadin, air, dan tidak lupa seperti kompor, panci, dan baskom sebagai pengganti alat-alat laboratorium. Sehari sebelum praktikum, tutup daun yang belum dicabut dengan kertas rokok atau aluminium foil dan juga kertas mica yang terdiri dari beberapa warna. Pilihlah daun yang terkena sinar matahari secara langsung. Setelah menunggu selama 1 hari, daun kemudian dicabut. Kemudian lepas bagian kertas rokok yang menutupi daun. Rebus air, kemudian masukkan daun ke dalam panci, tunggu hingga matang. Setelah daun matang, siapkan alkohol 70%, kemudian rendam daun di dalam alkohol 70%. Kemudian panaskan daun yang ada di dalam alkohol secara tidak langsung. Kemudian cuci daun menggunakan air supaya alkohol dan klorofil yang ada di daun hilang. Tiriskan daun yang telah dicuci, kemudian taruh di atas piring. Tetesi semua permukaan daun menggunakan betadin. Lakukan langkah yang sama untuk daun yang lainnya. Ini dia hasil setelah ditetesi oleh betadin. Ini daun yang ditutupi oleh kertas rokok. Kemudian ini ada yang ditutupi oleh kertas mica merah. Ini yang ditutupi oleh mica kuning. Dan ini yang ditutupi oleh mica biru. Dan yang terakhir, daun yang ditutupi oleh mica hijau. Tabel ini merupakan tabel hasil pengamatan pada percobaan fotosintesis. Yang pertama, daun yang ditutupi oleh kertas rokok ketika
diberi iodin, ternyata hasilnya pucat, artinya tidak memiliki kandungan amilum. Sedangkan daun yang tidak ditutupi kelihatan hitam dan terdapat amilum. Yang kedua, daun yang ditutupi mika hijau tidak terdapat perubahan warna, artinya tidak terdapat kandungan amilum. Kemudian daun yang tidak ditutupi tidak juga terdapat perubahan warna sehingga tidak ada kandungan amilumnya. Yang ketiga, daun yang ditutupi oleh mika biru terlihat ada bintik hitam yang menunjukkan bahwa ada kandungan amilum. Dan daun yang tidak ditutupinya terlihat kehitaman, artinya ada kandungan amilum di dalamnya. Kemudian, yang keempat, daun yang ditutupi oleh mika kuning tidak terdapat perubahan warna ketika ditetesi iodin. Dan daun yang tidak ditutupi oleh mika kuning juga tidak terdapat perubahan warna, sehingga tidak ada kandungan amilum di dalamnya. Yang kelima, ketika ditutupi mika merah, terdapat bintik hitam yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada kandungan amilum. Sedangkan daun yang tidak ditutupi oleh mika merah tidak terdapat perubahan warna pada daun tersebut. Artinya tidak ada kandungan amilum di dalamnya. Mungkin hasil dari praktikum kali ini belum sempurna dikarenakan ada beberapa daun yang kurang tersinar oleh cahaya matahari karena cuaca yang tidak stabil. Ada beberapa soal yang harus saya jawab pada praktikum kali ini. Jawaban yang pertama yaitu daun yang ditutupi oleh aluminium foil atau kertas rokok tidak menunjukkan reaksi yang positif karena daun tersebut tertutupi oleh kertas rokok atau aluminium foil sehingga tidak terjadi fotosintesis. Jawaban yang kedua yaitu cahaya biru memiliki panjang gelombang 450 sampai 495 nanometer. Kemudian cahaya hijau memiliki panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer. Kemudian ada cahaya merah dengan panjang gelombang 620 sampai 750 nanometer. Dan cahaya kuning memiliki panjang gelombang 570 sampai 590 nanometer. Cahaya yang paling efektif dalam proses fotosintesis yaitu cahaya merah dan cahaya biru. Jawaban yang ketiga yaitu fungsi lugol atau iodin adalah untuk melihat kandungan amilum atau zat tepung pada daun. Kemudian fungsi dari alkohol itu untuk melarutkan klorofil dari daun. Jawaban nomor 4. Bila tidak ada cahaya, proses fotosintesis tidak akan terjadi karena cahaya merupakan salah satu faktor yang penting untuk memecahkan molekul air dan karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sehingga keberadaan cahaya merupakan faktor yang penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Jawaban yang kelima. Proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tidak hanya untuk tumbuhannya sendiri, melainkan juga untuk makhluk hidup lainnya. Hasil dari proses fotosintesis menghasilkan zat-zat yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, seperti zat tepung atau karbohidrat dan oksigen. Zat tepung atau karbohidrat digunakan oleh manusia atau hewan sebagai makanan, dan oksigen dipakai untuk bernafas. Terakhir yaitu kesimpulan pada praktikum kali ini, yaitu cahaya merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses fotosintesis. Cahaya berperan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Cahaya yang paling efektif digunakan untuk fotosintesis yaitu cahaya biru dan cahaya merah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.